12 Angry Men adalah sebuah film hitam putih dengan genre drama kriminal yang diproduksi pada tahun 1957. Film hitam putih yang tidak ada hubungannya dengan Master Deddy Corbuzier ini bercerita tentang perdebatan antara para juri pengadilan untuk memutuskan nasib seorang terdakwa. Dengan adegan yang 99% hanya berlatar belakang ruangan juri, film ini berhasil menjadi salah satu film terbaik sepanjang masa. Mulai dari sinematografi, acting, naskah, bahkan makeup, film ini bisa dikatakan nyaris sempurna. Saat menonton film ini, tanpa disadari otak kita akan merangkai dan mengimajinasikan setiap adegan, meskipun adegan itu hanya berdasarkan dialog antar tokoh. Satu kata untuk film ini, gokil. Mungkin masih ada di antara kita yang tidak familiar dengan istilah juri di pengadilan. Itu wajar, karena kita hanya terbiasa melihat juri-juri di acara-acara ajang pencarian bakat. Aku yes. Apa peran juri di dalam pengadilan? Salah satu peran juri adalah membuat keputusan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa. Oleh karenanya, di antara juri sering terjadi perdebatan dalam memutuskan vonis. Dan perbedaan pendapat inilah yang menjadi premis dalam film ini. Hati-hati, video ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan skip video ini. Adegan pertama di ruangan juri tersebut dibuka dengan perkenalan tiap karakter yang berjumlah 12 orang. Dan menariknya, adegan itu diambil selama kurang lebih 7 menit tanpa berhenti. Di dalam dunia perfilman, mungkin istilahnya adalah long takes one shoot. Kebetulan di hari itu cuaca panas, ruangan tanpa AC, dan salah satu kipas angin yang ada di situ rusak. Ke-12 juri itu harus memutuskan hasil sidang atas kasus pembunuhan tersebut, dengan tersangka pembunuhnya adalah anak korban itu sendiri. Wow. Ke-12 juri itu memiliki karakter masing-masing yang kuat. Mungkin bisa saya rangkum sedikit satu persatu. Juri pertama adalah seorang asisten pelatih football yang memimpin rapat dengan sabar dan mau mendengar berbagai macam pendapat opini dari para juri lainnya. Okay, then just remember that this has to be 12-0 either way. Juri kedua adalah pegawai bank yang agak gugup dan tidak ingin begitu mendominasi. Juri ketiga, seorang pemilik usaha namun memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan anaknya. Dia adalah juri temperamental yang paling bersikeras untuk memvonis terdakwa untuk bersalah. Juri keempat adalah seorang pialang saham. Dia memiliki karakter yang serius dan selalu memakai logika dalam mengambil setiap keputusannya. Juri kelima adalah pemuda yang bekerja di rumah sakit. Serupa dengan terdakwa, dia juga memiliki latar belakang tumbuh besar di kawasan yang kumuh. Juri keenam, tukang cat yang sangat menghormati sesama, terlebih terhadap orang yang jauh lebih tua darinya. Juri ketujuh. Nah, juri ini yang tidak peduli dengan apapun keputusannya, karena yang dia inginkan adalah rapat ini cepat selesai, dan dia dapat segera menonton pertandingan sepak bola, guys. Juri kedelapan bisa dikatakan tokoh sentral, karena dialah juri yang memberikan keputusan vonis berbeda dari juri-juri yang lain. Juri kesembilan adalah juri yang usianya paling tua dan bijaksana. Juri ke-10 adalah juri yang sangat agresif, close-minded, dan rasis. Juri ke-11 merupakan seorang imigran dari Eropa yang taat hukum. Juri ke-12 adalah seorang marketing yang humoris dan santai sehingga terkesan agak kurang mempedulikan tentang rapat tersebut, guys. Berdasarkan sidang yang sudah berjalan, tersusunlah kronologis kejadian dari perspektif para saksi. Di sebuah kawasan yang kumuh dekat dengan rel kereta, telah terjadi penikaman yang menyebabkan kematian. Di dalam persidangan, para saksi mengaku ada yang melihat sebuah pembunuhan.
Dan ada juga yang mendengar teriakan, "Aku akan membunuhmu!" pada saat pertengkaran itu terjadi. Polisi yang telah tiba beberapa jam di TKP pun ikut memberikan kesaksian tersebut. Mereka melakukan penangkapan ketika remaja tersebut pulang ke rumah. Dalam interogasinya, remaja itu menyangkal tidak membunuh ayahnya. Alibinya adalah karena dia berada di bioskop setelah bertengkar dengan ayahnya. Namun, alibi tersangka tidak cukup kuat karena dia tidak dapat mengingat kembali detail film yang dia tonton di bioskop. Saatnya juri mengambil keputusan. Jika mereka sepakat dengan satu suara bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman mati. Dan mungkin karena keputusan ini menyangkut nyawa seseorang, maka suara harus bulat, 12 melawan 0. Voting diambil dengan hasil 11 suara menyatakan bersalah dan 1 orang menyatakan tidak bersalah. Satu-satunya juri yang menyatakan tidak bersalah yaitu juri nomor 8. Dia menjelaskan keraguannya dan mencoba meyakinkan juri lainnya bahwa kita tidak bisa sembarangan mengirim seorang anak yang berusia 18 tahun ke kursi listrik. Dan sebaliknya, 11 juri lainnya pun mencoba meyakinkan juri ke-8 ini dengan mengulang kembali fakta-fakta di persidangan. Juri keempat berargumen mengenai pisau lipat yang ditemukan di TKP bahwa pisau itu adalah pisau yang dibeli oleh tersangka di malam kejadian. Argumen tersebut semakin diperkuat dengan kesaksian penjualnya bahwa dia hanya menjual satu-satunya model pisau seperti itu. Ternyata, argumen itu segera terpatahkan ketika juri 8 mengeluarkan pisau serupa yang ternyata dia beli dari toko gadget di lingkungan tersangka itu tinggal. Apakah mungkin ada orang lain yang menusuk dengan model pisau yang sama? Mungkin saja. Vote ulang pun dilakukan. Kali ini ada satu juri yang mendukung juri nomor 8. Perdebatan pun masih berlanjut. Kali ini mereka membahas para saksi yang tinggal berdekatan dengan jalur kereta. Saksi yang tinggal di seberang apartemen menyaksikan pembunuhan saat kereta lewat. Sedangkan pria tua yang tinggal di lantai bawah apartemen mengaku mendengar suara teriakan terdakwa, "Aku akan membunuhmu." Lalu disusul suara tubuh tersungkur. Argumen dari juri nomor 8 adalah, apakah mungkin mendengar suara pertengkaran dan suara tubuh tersungkur ketika sebuah kereta lewat? Mungkin saja. Juri nomor 5 akhirnya mengubah suaranya menjadi tidak bersalah, sehingga suara menjadi 9 untuk bersalah dan 3 untuk tidak bersalah. Mr. Foreman, I'd like to change my vote to not guilty. Selang beberapa waktu kemudian, juri 11 memutuskan tidak bersalah karena dia baru menyadari ada hal yang ganjil. Mengapa setelah menusuk ayahnya dan keluar dari rumah, dia tidak kabur, tapi justru kembali ke rumahnya? Jika tujuannya memang untuk mengambil pisau yang lupa dia cabut karena takut ketahuan polisi, lalu mengapa sebelum keluar rumah dia repot-repot menghilangkan sidik jari dari pisau tersebut? Pardon? I vote not guilty. Perdebatan pun semakin alot. Kali ini, mereka berdebat mengenai kesaksian dari pria tua yang tinggal di apartemen bawah. Dan dia kemudian bergegas menuju pintu dan melihat remaja itu berlari di tangga dan hanya dalam waktu kurang dari 20 detik. Sempat terjadi pertengkaran sehingga juri ketiga melontarkan makian ke juri 8. You don't really mean you'll kill me, do you? Apakah mungkin pria yang kesulitan berjalan berhasil mencapai pintu depan dengan waktu 20 detik? Mungkin donat? Mungkin saja. Kali ini vote ulang diadakan secara terbuka dan hasilnya, yaps, kedudukan mulai seimbang, 6 melawan 6. Perang argumentasi pun masih terus berlanjut. Kali ini, karena alibi lemah terdakwa saat diinterogasi oleh polisi, juri keempat yakin bahwa terdakwa tidak pernah ke bioskop. Alasannya, karena terdakwa tidak bisa mengingat film yang baru saja ditonton ketika diinterogasi oleh polisi. Juri ke-8 mencoba menggambarkan posisi terdakwa yang masih berusia 18 tahun harus menjawab pertanyaan dalam tekanan. Suara sepertinya berbalik.
terlebih setelah para juri membahas keganjilan posisi pisau yang menancap pada tubuh korban. Kini, hasil voting menjadi 3 melawan 9 untuk tidak bersalah. Yes, how? Underhanded. Tersisa 3 juri yang masih bersikeras dengan keputusannya. Bagi mereka bertiga, semua argumentasi terpatahkan dengan adanya kesaksian dari wanita yang menyaksikan pembunuhan dari seberang rel. Wanita ini merupakan saksi kunci paling kuat untuk membuktikan bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Sampai sini, banyak dari kalian yang bisa menebak pasti ada kejanggalan pada saksi wanita tersebut. Yaps, tepat sekali. Akhirnya terungkap fakta bahwa wanita ini memiliki masalah dalam daya penglihatan dan harus memakai kacamata. Itu berarti, ada kemungkinan yang dia lihat di seberang rumahnya adalah keliru. Mungkin donat? Mungkin saja. Vote terakhir ditutup dengan 1 melawan 11. I'm convinced. Not guilty. Walaupun masih tersisa 1 juri yang bertahan dengan keputusannya, namun, akhirnya juri tersebut merubah keputusannya dengan adegan yang dramatis. Ternyata, selama ini dia menyimpan kenangan pahit dengan anaknya. Anaknya kabur dari rumah setelah bertengkar bahkan berkelahi dengannya. Karena itu, dia melihat sosok anaknya yang pembangkang dan kasar pada terdakwa. Hasil akhir dengan suara bulat adalah 12 suara menyatakan tidak bersalah. Not guilty. Buat kalian yang mengaku movie lovers, sepertinya belum afdol kalau belum nonton film ini. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari film ini. Bagaimana kita harus berkomunikasi dengan baik, saling menghargai pendapat, dan tetap bersikap objektif. Adios amigos, see you later guys.